Halo semuanya, selamat siang. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen yang bersangkutan dengan mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Anjuti Motimar Pawung. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis Terapan semester 1 kelas pagi dengan NIM 4122101001. Di sini izinkan saya menyampaikan pendapat atau argumen saya mengenai mosi yang pertama, yaitu penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dapat mengancam kelestarian bahasa daerah. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan teks yang sudah saya buat mengenai mosi ini. Di zaman yang semakin berkembang, dunia seakan menawarkan kehidupan yang serba modern. Tidak dapat dipungkiri, globalisasi membawa dampak positif dari segi politik, ekonomi, dan mempermudah interaksi. Selain itu, globalisasi juga memberikan dampak negatif, salah satunya lunturnya bahasa daerah. Bahasa daerah semakin dianggap asing dibandingkan bahasa Indonesia. Masuknya bahasa asing melalui media-media membuat bahasa daerah menjadi tersingkirkan. Di era globalisasi seperti ini, membuat bahasa daerah menjadi luntur secara drastis. Lunturnya bahasa daerah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, dan kurangnya minat anak muda untuk melestarikan bahasa daerah masing-masing. Berdasarkan mosi ini, saya sangat setuju bahwa apabila bahasa Indonesia digunakan secara bahasa Indonesia dapat mengancam kelestarian bahasa daerah. Yang seperti kita ketahui, kita sekarang kan lagi hidup di era globalisasi, di era dimana semuanya serba modern. Akan tetapi di era globalisasi ini juga dapat memberikan dampak positif. Contohnya itu di segi politik, atau di segi ekonomi, di segi teknologi, atau dapat mempermudah interaksi. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Misalnya di dampak positif globalisasi di segi politik. Kalau di segi politik ini, contohnya itu kita dapat menonton dari televisi hasil pemilihan umum atau hasil quick count yang sudah dipilih oleh rakyat pada hari pemilihan umum melalui TV tanpa kita harus pergi ke tempat quick count tersebut atau tempat pemilihan umum tersebut. Kalau di bidang ekonomi atau di segi ekonomi, contohnya ini kita dapat menggunakan teknologi zaman sekarang ya. Di zaman sekarang, contohnya di HP, kita dapat berjualan online. Kita dapat berjualan online atau membeli barang secara online tanpa kita harus mendatangi toko tersebut. Kalau di segi teknologi, kita dapat menggunakan ya alat-alat komunikasi di zaman sekarang ya, seperti HP atau HP atau laptop, atau mungkin bisa tablet dan lain-lain. Kegunaannya itu misalnya kalau kita mau menelpon orang dengan jarak jauh, kita bisa menggunakan alat telepon tersebut tanpa kita harus mendatangi orang tersebut. Yang terakhir itu dampak positif dari era globalisasi, yaitu dengan mempermudahnya interaksi. Dengan kita belajar itu, kita dapat mempermudah interaksi. Selain di segi positif, bahwa globalisasi juga dapat memberikan dampak negatif, salah satunya lunturnya bahasa daerah. Maksudnya di sini, di era globalisasi ini kita kan hidup di zaman modern, jadi kita agak lupa lah tentang daerah atau dari mana asal kita. Dengan contoh kita menggunakan bahasa daerah, bukan, maksud saya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya akui, karena saya demikian juga. Karena kita kan contohnya di lingkungan keluarga, di lingkungan keluarga itu kita itu jarang diajarin bahasa daerah, atau mungkin orang tua kita itu kalau berkomunikasi sama kita itu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bahasa daerah itu terkadang tidak diucapkan dalam bahasa sehari-hari. Contoh yang kedua itu di lingkungan pendidikan.
Kalau di lingkungan pendidikan itu, kalau misalnya kita ke kampus, kita kan bertemu dengan banyak orang itu ya, dengan kawan-kawan kita mungkin dari beda-beda suku atau beda-beda daerah, sehingga untuk kita dapat berkomunikasi, kita menggunakan bahasa Indonesia agar mempermudah kita berinteraksi dengan orang tersebut. Dengan cara begitu kita lupa akan bahasa daerah kita sendiri, sehingga bahasa daerah itu jarang diucapkan oleh kita. Yang berikutnya itu kurangnya minat anak muda untuk melestarikan bahasa daerah masing-masing, karena kita yang hidup di kota-kota ini, kita tinggal atau di sekitar kita dari beberapa daerah atau beberapa suku, jadi kita kurangnya berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Jadi menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di negara kita ini dapat mengancapkan kelestarian bahasa daerah. Mungkin ya itu sekian, terima kasih.